Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafar Rafid dari tim PKMPM Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kelas Finansial Literasi 1 yang berisikan tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sebelumnya, mari kita bahas tuntas apa itu perbedaan dari ekonomi Islam sendiri dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati secara keseluruhan atau secara bersama. Nah, dalam ekonomi Islam terdapat 3 larangan utama yang penting untuk kita bahas. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, yang terakhir adalah maisir. Nah, kita akan kupas tuntas dari ketiga hal tersebut. Riba. Secara bahasa, riba merupakan tambahan atau kelebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, riba didefinisikan sebagai pengambil keuntungan atau bunga dari pinjaman uang. Nah, riba sendiri dibagi menjadi 2 sub-riba, yaitu adalah riba qard dan riba buyu. Dan riba buyu nantinya akan dibagi 2 lagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Kita akan bahas tuntas. Oke, yang pertama, riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi pada utang piutang. Penambahan dalam hutang baik disyaratkan ketika jatuh tempo atau di awal peminjam. Contohnya, saya meminjam uang sebesar 10.000 kepada A, tetapi si A menyaratkan untuk mengembalikan uang tersebut sebesar 11.000, sehingga 1.000 tersebut adalah selisih yang merupakan riba. Nah, itu adalah contoh dari riba qard. Dasar pelarangan dari riba qard ini, yang pertama adalah al-ghunmu bil-ghurmi, atau keuntungan muncul bersama resiko. Kemudian ada al-kharaju bil-dhaman, yaitu hasil usaha muncul bersamaan dengan biaya. Kemudian ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya adalah riba buyu. Riba buyu adalah riba dalam tukar menukar. Riba buyu adalah akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kuantitas atau waktu yang bisa kita bilang itu tidak tunai. Riba ini biasanya terjadi pada pertukaran alat tukar, contohnya emas dan perak, dan bahan pokok, contohnya gandum halus, gandum kasar, kurma, garam, dan lain-lainnya. Nah, apa sih dasar hukumnya? Dari hadis riwayat Muslim nomor 1584 yang ditranslatekan atau diartikan, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau itu adalah salah satu jenis gandum dijual dengan syair juga, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan tersebut harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba, yaitu tambahan atau selisih dari barang-barang atau hal-hal tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas riba buyu. Nah, riba buyu ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl apa sih? Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan kualitas atau kuantitas yang berbeda. Contoh riba fadl adalah ketika saya ingin menukar pecahan uang 100.000 dengan 5.000, tetapi 5.000 itu tidak bertotalkan sebanyak 100.000 itu sendiri. Misalkan saya memberikan 100.000, kemudian A itu memberikan ke saya 5.000, tapi jumlahnya hanya 19, sehingga terdapat selisih 5.000 di sana, yaitu terdapat riba dalam perbedaan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Yang selanjutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah adanya penundaan pembayaran. Nah, dalam contoh riba nasi'ah adalah riba yang dimana contohnya saya memiliki uang rupiah ingin ditukarkan ke dalam bentuk dolar. Saya menyepakati untuk memberikan uang dolar itu hari ini, tetapi orang itu mengembalikannya keesokan hari. Nah, karena fluktuasi dalam mata uang itu sangat tinggi dan adanya selisih dalam perbedaan hari, nah sehingga selisih itu akan menjadi riba jika tidak dilakukan secara tunai. Maka dari itu pertukaran antar mata uang itu harus dilakukan secara tunai atau pada saat itu juga, karena menghindari selisih dari perbedaan waktu dan perbedaan nilai pada perbedaan hari yang ada. Nah, itu adalah contoh riba nasi'ah. Nah, tadi kita sudah membahas tuntas tentang riba. Nah, kita berlanjut kepada pembahasan gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, objek maupun harga transaksi itu sendiri.
Nah, gharar itu mengandung ketidakjelasan pertaruhan atau perjudian. Nah, gharar ini melanggar prinsip-prinsip syariah karena tidak transparan dan tidak memberi keuntungan bagi para pihak tersebut. Nah, sebenarnya tujuan pelanggaran gharar itu apa sih? Nah, setidaknya ada 3 tujuan pelanggaran gharar. Yang pertama adalah menghindari informasi asimetrik. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Yang terakhir, tidak ada perselisihan di antara manusia. Nah, sebenarnya apakah semua gharar yang ada di bumi ini atau yang ada di dunia ini itu sebenarnya dilarang atau haram gitu dalam Islam? Jawabannya tidak. Tidak semua gharar dilarang. Jadi ada gharar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah gharar berat dan gharar ringan. Nah, gharar berat itu adalah gharar yang dapat dihindari atau dapat dihindarkan dan dapat menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad tersebut. Nah, ini adalah gharar yang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah mystery box dan judi bola karena ini bisa dihindarkan dan dapat menimbulkan perselisihan antar pihak. Nah, satu lagi ada gharar namanya gharar ringan. Nah, gharar ini diperbolehkan. Gharar ini karena tidak bisa dihindarkan dalam akad dan dimaklumi oleh para pebisnis gitu. Contohnya adalah kita membeli buah kiloan, kita tidak bisa mengecek satu persatu, atau ini adalah gharar atau ketidakjelasan yang ringan dalam konteks ini. Nah, kita telah selesai membahas tentang gharar, kita bergeser membahas tentang maisir. Nah, apa sih maisir? Maisir adalah secara bahasa, maisir merupakan keuntungan atau keberuntungan. Dalam konteks ekonomi Islam, maisir didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian. Jadi ada spekulasi atau nggak pasti gitu dalam suatu hal tersebut. Nah, setiap permainan atau kegiatan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya. Nah, ini adalah kategori yang dikatakan maisir. Nah, unsur maisir ada apa sih? Contohnya taruhan. Terus ada pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib orang tersebut gitu. Misalkan pada pertandingan futsal, tim yang kalah akan membayar atau harus membayar sewa lapangan permainan tersebut. Nah, ada lagi nih contohnya, pemenang mengambil hak orang yang kalah dalam judi, ini konteksnya judi, maisir, uang menjadi taruhannya. Berbeda dengan bisnis, karena dalam bisnis itu yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko yang terdapat pada bisnis itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, nanti jangan lupakan video setelah ini, yaitu adalah video kelas Finansial Literasi 2 yang akan membahas murabahah, mudharabah, ijarah, dan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.